Dan kali ini spesial banget dong pastinya, karena hari ini aku bakal ngajakin kalian untuk ngobrol dengan sahabat saya, Zia dan Ziad. Halo semuanya. Makasih Oke. loh Bang Haji. Iya, selamat datang di ruangan kita yang ya beginilah konsepnya. Saya suka rak bukunya. Ambil. Oke, Mbak Zi, jadi apa ya? Saya tuh udah lama sekali pengen tuh Mbak Zi tuh sharing gitu loh. Saya pengen denger nih Mbak Zi, cerita dong gimana the originnya, kecilnya gimana sih gitu sebelum kita ngobrol lebih jauh. Oh, waktu saya masih kecil ya, saya itu besar di Sayang-Sayang. Mungkin ada yang tahu desa Sayang-Sayang. Iya, oh iya jadi asli Lombok ya? Iya asli Lombok, lahir besar di Lombok. Dulu waktu kecil itu jadi karena rumah saya tuh samping pasar ya. Iya, jadi samping pasar jalan Sayang-Sayang. besar ya. Oh iya. Sekarang udah jadi ruko. Jadi dulu saya tuh anak pasar, sering main ke pasar. Jadi ada banyak anak tuh yang tinggal di pasar ya. Jadi rumah saya tuh kan pas depan Umi saya juga buka toko tuh di rumah. Jadi biasanya saya akan main ke sana, pulang sekolah main sama mereka atau ngajak mereka main ke rumah. Kadang tuh kalau misalnya libur ya, tahu nggak sih anak-anak tuh ngajakin saya itu kayak ambil bumbu-bumbu yang udah jatuh kalau pasarnya udah selesai di pasar. Jadi tuh kalau misalnya pasarnya ini udah selesai ya, udah pulang udah semua, udah sepi. Jadi itu kan biasanya ada bumbu-bumbu kayak tomat yang jatuh tuh kita kumpulin tuh terus kita bawa pulang tuh anak-anak tuh kayak gitu. Jadi aku ikut-ikutan. Oh, jadi kayak sisa-sisa dikumpulin. Wah, seru nih. Terus apa namanya? Umiku kan ini dapat dari mana? Saya kayak, iya tadi tuh jalan-jalan di pasar sama teman-teman gitu. Terus pernah tuh hari Minggu ya, itu belum selesai terus diajak teman, ada beberapa temanku yang nakal ya. Jadi orang tuh belum selesai udah ada yang jatuh tuh kita ambilin. Terus ketahuan tuh sama teman Umiku, dikasih tahu waktu itu ya ampun tuh. Terus disuruh bilang, nggak usah kayak gitu, malu-maluin aja nanti. Pokoknya dimarahin gitu ya waktu itu. Iya, jadi masa kecilnya banyak ini ya? Di pasar, terus banyak karena waktu saya masih kecil sungainya tuh masih bagus, jadi kalau misalnya tuh airnya tuh kayak di Lingsar. Iya benar. Kalau sekarang kan sampahnya banyak, kayak perubahannya kayak satu generasi tuh kayaknya rusak banget. Iya, berangkat dari situ kayaknya Mbak sih jadi selain tadi punya cerita masa kecil yang bagus banget gitu ya, seru banget gitu di pasar, terus tiba-tiba udah tumbuh dewasa terus ngeliat perubahan yang bisa dibilang nggak baik lah ya, maksudnya jadi kita punya kayak Mbak Sih sekarang kan punya banyak sekali ya gerakan-gerakannya untuk lingkungan ya, jadi mungkin itu salah satu pemicu kali ya, karena masa kecil yang indah-indah terus tiba-tiba dewasa jadi ini ya. Iya, kalau misalnya mau mandi lagi ke sungai itu harus cari sungai yang bersih, yang minimal, jauh dari rumah ya. Minimal kita mikirin anak-anak kecil bisa nggak ya seperti saya dulu gitu. Kayaknya semasa kecil sih saya rasa beruntung sekali. Beruntung sekali kita dulu ya. Saya juga dulu tuh mandinya di sungai sampai berkali-kali dapat kenang-kenangan di sungai, luka macam. Tapi ya nggak masalah ya. Cuman yang serunya itu kita sering dikejar-kejar sama orang tua gitu. Jadi aku tuh punya trik dulu ya kalau mandi. Jadi ibuku tuh pasti datang dari sini, nanti bajunya itu jangan taruh di situ, taruh di sebelah seberang. Jadi kalau datang dikejar, larinya ke sana gitu. Wah, seru banget masa kecilnya. Dan saya pikir juga anak sekarang banyak yang nggak bisa renang, dan itu buat saya aneh sekali. Anak Indonesia dengan negara laut yang sangat luas ya. Kalau Indonesia itu air dulu, baru laut, karena airnya luas sekali ya, tanah dan nggak bisa berenang. Dan nggak bisa berenang itu kayaknya lucu banget ya. Aneh gitu. Jadi kayaknya anak Indonesia emang wajib harus bisa berenang. Iya, harus bisa berenang karena kita berapa persen air ya semua. Belum air laut, air sungai gitu. Cuman sedihnya sih sungainya ya, yang sekarang sungai tuh udah kayak halaman belakang gitu loh. Yang tadinya harusnya halaman depan yang jadi indah gitu kan. Sebenarnya kita bisa loh ya seperti negara-negara lain yang sungainya tuh bagus gitu. Karena kan kita punya sungai yang besar-besar kan. Kayak di sini aja Dasar Agung kan bagus tuh sungainya tuh. Maksudnya besar gitu. Kalau semua sadar sih bagus banget sih sebenarnya. Nah, Mbak Zi, apakah gara-gara kejadian-kejadian itu akhirnya Mbak Zi tuh punya banyak soalnya setahu saya tuh Mbak Zi tuh paling ini ya kalau sama soal isu lingkungan itu gimana banget gitu ya. Sampai punya buku gitu kan. Ya, dan itu yang kan kita
ngobrolin nanti. Tapi sebelumnya nih, aku sendiri walaupun udah kenal Mbak Zi udah cukup lama ya, tapi aku masih belum tahu nih Mbak Zi, latar belakang pendidikannya kayak gimana. Boleh dong di-share? Jadi aku tuh SD di sayang-sayang, SMP itu aku lumayan sibuk karena umiku mau aku SMP di Mataram ya. Jadi aku di SMP 1 Mataram, itu bolak-balik sayang-sayang masih kecil naik Cidumu, naik bemo. Oh iya dulu naik Cidumu ya. Naik Cidumu, naik bemo, jadi kayak aduh habis waktu di jalan kan waktu kecil ya. Pulang siang. Pulang sore kan udah masuk siang ya. Masuk siang, kalau sekarang mungkin udah enggak lagi. Belum ngajinya, segala macam ya. Jadi masih kecil kayaknya sibuk banget ya saya itu, saya ngerasa. Terus lagi masuk SMA. SMA itu kadang masuk tuh jam 7.15, terus ada pemantapan yang sampai jam 6 dan malam lagi les lagi. Di sekolah sampai malam biasanya. Ada les lagi kan malamnya biasanya ya. Sampai malam ya. Tapi alhamdulillah dulu, sih dapatnya. SMA mana dulu? Dulu di SMA 5. SMA 5. Dan guru-gurunya juga kayak fun sih. Kayak aku inget banget guru matematika aku tuh namanya Pak Agung ya. Iya. Jadi terus kita tuh nggak boleh minimal kalau matematika itu kita harus dapet tuh 8,5. Jadi 8,5. Jadi kalau dapat 8 itu ngulang lagi ulangan harian 8 gila. Iya. Tapi kalau diajar sama beliau tuh kita kayak percaya diri banget, oh kita bagus nih di matematika. Iya. Berarti emang cara ngajarnya enak sih berarti. Iya. Jadi aku beruntung banget tuh dapet beliau. Terus abis itu kayak punya pengalaman yang lebih seru around the world ya? Oke, iya sih. Terus kan masuk bahasa Inggris ya. Tadinya aku lulus kuliah ya. Kuliah itu bahasa Inggris. Tadinya tuh aku lulus di civil engineering tadinya. Tapi uniku bilang, kamu ini ngapain SMA udah IPA ngitung-ngitung aja. Nanti ngitung lagi, carilah yang membahagiakan. Iya, seolah-olah itu nggak membahagiakan ya. Iya, kayaknya uniku tuh ngeliat aku tuh stres banget dari SMA terutama ya. Terus akhirnya mungkin masuk bahasa Inggris aja. Ternyata bahasa Inggris juga lumayan susah, linguistik. Iya juga. Ya, akhirnya masuk bahasa Inggris, terus ikut pertukaran karena dosen-dosenku tuh di bahasa Inggris ya rata-rata tuh yang kayak I love them all. Mereka kayak panutanku banget ya. Jadi mereka itu banyak yang ke Australia, banyak yang ke Amerika, terus banyak yang emang mereka udah ikut exchange program. Jadi kami tuh selalu disaranin kalian tuh harus keluar. Iya, mereka sudah tahu jalannya gitu. Jadi kami selalu kayak dikasih ini program bisa dicoba. Jadi dosen-dosennya memang lingkungannya sangat mendukung ya, saya pikir. Iya. Mereka tahu programnya, tahu jalannya gitu ya. Terus akhirnya ikut pertukaran pertama kali. Itu pertukarannya ke Australia. Itu yang kayak itu kayak betul-betul beda banget ya. Karena hanya 18 anak se-Indonesia kan. Se-Indonesia. Dan itu kalau pertukaran ke Australia itu aku lihat beda banget sama pertukaran yang lain ya. Kalau pertukaran yang lain ke Thailand. Ke Thailand misalnya kemana ya? Ada yang ke Jepang dan sebagainya. Itu biasanya mereka ada pendamping. Kayak satu orang. Kalau kita itu enggak 18 orang dari Indonesia, kita udah pergi ber-18 orang sendiri. Nanti disambut di sana. Jadi itu kayak dilatih mandiri itu yang kayak dilepas aja gitu banget. Terus waktu di Australia aku juga dapat orang tua asuh gitu kan. Iya kayak keluarga baru mentor family. Keren. Itu dapatnya itu yang kayak, karena aku kan waktu pertukaran tuh udah apply-nya tuh sebelum lulus ya. Jadi udah lulus baru berangkat. Dan itu dikasih kunci rumah, dikasih apa, bisa pulang kapanpun. Kayak di-treatnya tuh kayak anak Australia gitu. Iya kayak udah bener-bener keluarga sendiri ya. Jadi bener-bener yang kayak kebebasan itu dikasih banget. Udah dipercaya banget udah dipercaya banget. Karena kayak tapi mungkin karena image anak Indonesia juga ya di luar negeri. Gimana image anak Indonesia di Australia tuh kayak gimana emang? Image-nya baik-baik semua. Gitu. Ya, jadi bagus juga waktu aku ke Amerika juga di Iowa itu image-nya itu baik banget. Jadi ada satu profesor waktu itu aku kayak ada kunjungan ada satu kuliah ekonomi itu ngomongin tentang bagaimana sistem perekonomiannya Amerika. Dan ditanya, ada satu mahasiswa yang nanya, dari mana sih international student favorit kamu? Terus dia jawab itu dari Indonesia. Jadi diceritain, semua langsung kayak tepuk tangan gitu yang di ruangan, terus ngelihat ke aku lagi. Karena aku satu-satunya waktu itu yang dari Indonesia. Yang dari Indonesia. Kayaknya emang anak Indonesia di luar itu dihargai sekali. Ya syukurlah. Karena ya mudah-mudahan masih sampai sekarang ya. Amin. Karena selain banyak kabar-kabar baik di luar tentang Indonesia juga kabar-kabar yang
miringnya juga ya lumayan lah. Jadi itulah ya. tugas-tugas kita sebagai anak-anak pemuda-pemuda, pemuda untuk memberikan kabar baik dari Indonesia untuk GNFI jadi. Oke. Iya, jadi di sana berapa lama? Kalau yang exchange itu programnya di Indonesia dan di Australia itu singkat ya, itu hanya 4 bulan. Terus akhirnya pulang, aku balik kerja sama Kompas Gramedia. Jadi waktu itu travel writing, tapi orang waktu itu nggak peduli sama travel. Nggak ada yang peduli sama travel. Terus aku nulis tentang Lombok dan Sumbawa, dikirim, ada fotografer juga yang dipilih dari Gramedia langsung. Itu ke Teluk Sepi, ke Blongas, itu sekitar tahun 2011 kalau nggak salah. Dan belum ada kabar-kabar kayak sekarang orang rame traveling gitu ya. Jelek jalannya itu ya. Jalan ke Blongas sama jalan ke Teluk Sepi itu nggak sebagus sekarang. Dan harus nulis yang bagus-bagus. Itu tricky sekali waktu itu. Terus setelah proyeknya selesai, saya pindah ke nulis masalah ekonomi tapi lebih ke UMKM di Lombok waktu itu. Itu masih 2012. Itu juga belum rame ya, masih belum, dan itu juga mungkin waktu itu belum inilah ya. Belum terlalu go digital dan sebagainya pada saat itu. Terus akhirnya pekerjaan menulis ternyata agak susah-susah gampang juga didapetin ya menurut aku ya. Terus akhirnya aku ngajar, Bang Haji ngajar di salah satu sekolah internasional ya. Dia sekolahnya itu pakai kurikulum Cambridge. Ya, pakai kurikulum. Tapi ada kurikulum Indonesia juga, jadi mix dua-duanya. Yang di Pulau Seberang? Yang di sini. Oh, di sini. Yang di sini. Oh, ada ya. Oh iya. Yang di sini sekitar 3,5 tahun. Karena kan kalau ngajar ya, oke lah saya ngajar tiap hari dari pagi sampai sore, nulis laporan 2 bahasa. Dua bahasa, dan itu raportnya kan panjang-panjang banget ya. Beda banget kayak kalau raport Indonesia kan pakai angka semua. Kalau kami udah ada raport Indonesia, ada deskripsinya, ada deskripsi, terus ada semua tuh lengkap banget. Tapi aku beruntung banget ya karena bisa belajar sistem. Semua sistem belajar, terus banyak professional training yang aku dapetin, nggak cuma di misalnya kayak pergi ke international school di Bali, di Jakarta dan sebagainya. Itu aku beruntung banget ya pengalamannya. Dan akhirnya 3 tahun itu aku ngerasa kayak capek banget. Terus aku nggak nulis banyak ya, jadi aku sempat sedih. Terus tahun ketiga itu aku maksa nulis. Itu walaupun sesibuk apapun, tapi tenaganya udah kayak apa namanya? Udah dipaksa banget, tetap aja gitu. Ya. Terus aku buat lombokpage.com dulu. Terus akhirnya terus aku cari beasiswa yang apa namanya, yang bisa 1 tahun tapi bisa aku bisa nulis, aku bisa ngelakuin apa yang aku suka, seperti liburan lah gitu menurut aku. Jadi akhirnya tuh apply ke Aminef. Aminef punya program CCIP, itu 1 tahun program, jadi itu kerja, volunteer sama kuliah 1 tahun. Jadi itu komplit. Komplit. Terus aku ngambilnya itu sebenarnya ngambilnya media ya, tapi jatuhnya itu liberal art. Di media belajarnya dapat juga sastra, aku dapat sastra. Ini yang sempat Mbak Haji tawarin aku waktu itu nggak sih? Iya, yang aku saranin waktu itu. Ini Bang Haji sebenarnya cocok banget karena kan kalau misalnya lihat ya saintisnya Amerika ya, filosofernya Amerika tuh mereka tuh backgroundnya tuh mix banget Bang Haji, dan itu biasa. Kayak misalnya nih yang kayak Noam Chomsky misalnya ya. Noam Chomsky itu laki-laki yang paling the most cited person in the world ya. Jadi semua kutip kata-kata beliau di jurnal dan sebagainya. Beliau itu nggak hanya ekonomis, beliau juga filosofer, beliau juga linguistics. Ini orang ini sebenarnya apa sih gitu? Ya, jadi mereka emang ada jurusan yang emang disebut liberal art, ada double degree, ada triple degree dan sebagainya. Itu biasa banget ya. Jadi kalau misalnya di liberal art Bang Haji mau belajar nursing misalnya ya, jadi nurse, dan Bang Haji mau jadi penulis juga, ini Bang Haji bisa ngambil sastra, bisa nurse. Nanti jatuhnya liberal art. Kayak waktu itu ada masa apa ya? Ini mau mengambil pendidikan, nanti ngambil sastra, nanti ngambil matematika misalnya, bisa. Makanya aku merasa Mbak Haji itu beruntung banget. Jadi karena ya kayak aku lah ya, aku kan ini tentang kesempatan sama kesiapan ya. Jadi aku agak kesempatan itu kadang datang kita nggak tahu kan kapan datangnya. Dan
aku sering pesan ke adik-adik gitu kan, harus siap harus siap kapanpun, karena kesempatan itu nggak tahu kapan datangnya gitu. Kayak Mbak Aziz mungkin karena emang udah siap, kesempatan datang ya udah tangkap aja gitu. Nah kayak aku kemarin itu kan sebenarnya kesempatan ya, tapi memang banyak hal sih yang harus dipertimbangkan kemarin itu. Gaya ya kayak udah mau lulus aja, kayak udah mau diterima aja. Ya tapi daripada kecewa duluan kan, akhirnya kayak nggak dulu deh gitu. Sebenarnya keinginan yang untuk ke sana itu udah besar banget sih, makanya aku mungkin ya bisa dibilang telat sih juga nggak juga sih. Saya pikir nggak ada kata telat nggak ada untuk kata belajar. telat sih, cuman ya memang kesempatan saya tuh lebih sedikit daripada yang masih muda gitu. Jadi nanti kalau misalnya nih kayak jadi ya begitulah. Mau master degree anaknya malah bisa dibawa. Nah itu dia, aku lagi nyari-nyari itu sih sekarang. Karena udah mulai longgar lah gitu, mulai semangat lagi karena punya teman-teman yang kayak Mbak Zi yang terus nyemangatin gitu kan, ngelihat doang tuh kita udah semangat gitu lah, apalagi bisa ngobrol seperti ini gitu kan. Terima kasih luar biasa. Oke, itu tadi background pendidikannya ya yang luar biasa lah kalau menurutku untuk ukuran cewek gitu yang yang kalau cewek aja berani gitu, kenapa yang cowok pada takut keluar gitu loh. Iya, karena selain itu Mbak Zi ini kan kalau aku lihat Mbak Zi itu udah identik dengan tulisan. Dengan tulisan. Nah, ini sih yang kadang aku gimana sih jadi Mbak Zi itu kok bisa nulisnya itu nggak bosan-bosan gitu, nggak stuck gitu loh. Kita tuh kadang ide tuh banyak, cuman sering stuck gitu loh. Mau nulis blog aja susah, tapi kalau nulis status Facebook lancar gitu. Serius, aku tuh kalau mau nulis blog, nulis dulu di Facebook. Nulis di Facebook kok semangat gitu. Habis itu udah cut, pindahin ke blog. Tapi kalau nulis di blog, lama banget gitu loh nulisnya tuh. Tapi kalau di Facebook tuh nulis panjang lebar. Kenapa ya? Apa karena di Facebook tuh masanya banyak, terus di blog juga sedikit, itu kayaknya ya. Responnya mungkin lebih besar Responnya lebih besar, lebih semangat. Yang pengen, aku tahu mungkin teman-teman juga pengen tahu, Mbak Zi itu gimana sih memelihara kiat nulisnya itu loh, semangat nulisnya itu. Sampai nulis blognya tuh ya, kalau nulis blog itu kita tuh stuck blog tuh berbulan-bulan, dia tuh hampir tiap minggu ada aja tulisan baru. Even dari foto-foto apa gitu, jadi tulisan banyak gitu. Ya saya biasanya ngumpulin foto juga. Iya, foto-fotonya juga bagus-bagus gitu. Coba. Emang suka foto ya? Ya suka foto. Saya visual suka tulisan, suka foto ya. Tulisannya ini sih yang pengen kita tahu kayak gimana sih buat biar tetap nggak stuck gitu loh. Jadi setelah balik dari US itu ya, setelah belajar. Oh iya, sempat ke Australia terus ke US ya? Iya, kan kerja dulu ya berapa 3,5 tahun terus ke US. Pas balik dari US itu kan karena dalam 3,5 tahun itu saya itu kayak karena kerjaan yang numpuk banget ya. Modelnya menurut saya itu kayak mesin, kadang saya ngerasa kerja itu. Waktu itu setelah di US kan saya banyak publish di koran ya, koran kecil, koran kampus ya. Koran kampus printed juga, dibayar juga ya karena posisi koran kalau di Amerika itu koran kampus sama koran nasional itu tipis. Kadang koran nasional itu bisa ambil konten dari koran kampus dan itu hal yang biasa kalau di luar ya. Dan itu dia juga di itu nulisnya di luar berarti. Iya. Jadi pas balik lagi ke sini, terus tuh saya janji tuh sama diri saya itu nggak boleh mengorbankan keinginan saya untuk menulis. Jadi tiap ada kerjaan itu saya mulai kayak betul-betul pilih. Kalau kerjaannya memang terlalu kayak ngekang banget, butuh kayak pressure banget, kayak pressure banget dari pagi sampai sore, dan kadang mungkin butuh ekstra juga pas weekend itu biasanya saya bilang aja enggak. Jadi walaupun misalnya tawarannya itu kayak lumayan bagus jadi saya selalu ingetin diri saya, dulu saya pernah 3,5 tahun dan saya waktu itu tahun pertama saya cukup bahagia, kedua dan ketiga, keempat itu saya kayak nggak bisa nulis gitu ya? Nggak bisa nulis dan itu kayak menyiksa banget buat saya. Dan saya ingat waktu itu, jadi saya bilang pada diri saya, oke, kamu nggak usah ambil kerjaan ini, ada kerjaan yang lain yang yang mungkin tidak terlalu sibuk, jadi bisa tetap menulis. Jadi 2016 saya coba konsisten walaupun ngajar. Waktu itu saya sempat ngajar di misalnya kayak di STP, di P4M Mataram ya.
dan ngajar beberapa bahasa Indonesia untuk beberapa GM kadang yang baru datang. Biasanya saya suka ya belajar bahasa ngajar bahasa Indonesia, asik. Terus mulailah nulis di blog. Yang paling mudah di blog ya. Di blog, paling mudah di blog. Terus mulai sama Bang Aji juga kan kita kayak diundang untuk review dan sebagainya. Terus ada I think ada beberapa artikel yang viral, kadang saya nggak sadar ya, saya baru lihat itu yang sempat ada yang viral dan gitu. Menang, kayaknya waktu itu ada yang menang award waktu itu. Iya, ada yang menang award waktu itu. Terus aku pernah lihat Mbak Zee dapat penghargaan apa itu, pariwisata atau apa gitu. Iya, pariwisata, dan itu harusnya aku ke Jakarta ya, tapi waktu itu aku kerja. Tapi itu jadi nggak datang ke Jakarta. Itu nggak datang ke Jakarta karena juga di kerjaan. Jadi itu direktur, sebenarnya saya tuh kemarin tuh agak nggak mau balik ke sekolah lagi ya. Itu ada sekolah kedua, dia sekolah baru ya, modelnya sama, pakai kurikulum internasional dan sebagainya. Udah terbiasa ya sama kurikulum internasional. Jadi direkturku itu pertama nawarin aku full time, tapi aku bilang aku bisa bantu, tapi aku bisa hanya part time. Akhirnya bilang iya. Terus udah waktu mau izin, karena dia temanku, sahabatku, kamu itu ngapain sih kesana, kamu kerja aja, bantuin ini, aku susahnya minta ampun. Jadi karena udah direktur, sahabatku dan sebagainya, aku nggak enak ya, udah ya nggak apa-apa, aku nggak ke Jakarta. Jadi ya itu kayaknya sedih sih, tapi kayaknya juga temanku ya, aku mau kayak apa sih, invest waktu untuk temanku, sahabatku lagi butuh aku, masa sih aku pergi ninggalin. Toh juga hadiahnya dikirim dan sebagainya. Iya, pasti ada timbal baliknya lah. Jadi kalau tiap hari sih berusaha untuk baca terus. Iya benar ya, tetap membaca. Follow banyak page yang bagus. Salah satu tipsnya nih. Ikut banyak grup ya. Karena kalau di grup mereka membagi yang dibagi itu bagus-bagus sekali. Artinya Mbak Zee sekarang itu menulis itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan berarti ya? Sudah, alhamdulillah ya sudah. Atau jangan-jangan ini sumber utama nih? Udah senior banget nih soalnya. Mungkin iya, sekarang mungkin sudah bisa 75-25 sekarang. Kalau kemarin kan udah kayak 50-50. Tergantung besar nilai project sih. Tapi kadang ada project yang memangnya yang nilainya memang mungkin nggak sebesar satu project menulis yang nge-hire saya 1,5 tahun untuk ngerjain satu buku misalnya. Itu aku ambil aja. Karena aku lihat, ini untuk anak Lombok dan mungkin ada sisi-sisi pertimbangannya. Dan saya juga mau tetap menulis, apalagi kalau ingat kalau di sekolah dulu ya, waktu di SD ya, tapi mungkin sekarang udah ada ya. Apa itu? Saya belum tahu. Biasanya kalau setahu saya di kurikulum luar itu ya, itu selalu ada bacaan berjenjang Bang Aji. Itu bisa dari level TK tuh sampai SMA, mungkin sampai SD-nya aja bisa sampai 50 jenjang, dan satu jenjang itu nanti bukunya bisa bermacam-macam, bisa sampai 10 jenis. Belum dan ada kayak itu, di sini. Dan buku berjenjang itu biasanya akan bicara tentang segala sesuatu yang ada di sekitar anak-anak. Jadi segala sesuatu yang ada yang dekat sama dia, budaya, kebiasaan setiap hari. Jadi ketika mereka selesai dengan buku bacaan berjenjang itu, mereka seperti sudah terbentuk karakternya secara budaya, berbangsa ya. Jadi mereka sudah bangga dengan budayanya, dengan dirinya dan sebagainya. Kayak udah lahap gitu, kenyang gitu. Barulah mereka step out lebih ke baca yang yang ada di luar mereka. Otomatis mereka juga nyari tahu juga ya. Itu kayaknya belum ada sih kayaknya di sini, nggak tahu sih kalau di tempat kita ya di Lombok, maksudnya aku belum nemu sih kayak gitu. Aku juga kalau di Lombok belum nemu. Aku lihat beberapa ada beberapa kemarin yang sudah mulai, kayak misalnya beberapa NGO yang sudah mulai membuat buku bacaan anak. Karena kan kalau buku bacaan anak kalau di Indonesia ya, aku lihat mungkin belum menjadi prioritas utama ya. Kayak kalau aku lihat banyak ya yang aku lihat tuh buku-buku tuh yang penting kayak jadi ini loh. Kayak jadi syarat untuk penulis itu, biasanya penulisnya itu kan kayak ada guru, kayak apa. Jadi yang penting punya ISBN ya namanya ya. Kayak jadi syarat untuk sesuatu hal gitu loh. Jadi isinya entah apa ya, udahlah gitu. Yang penting terbit jadi gitu. Selanjutnya nasib bukunya mau dibaca mau enggak itu ya. Nah itu dia
kita bangga sih karena Mbak Zi ini akhirnya ternyata juga menulis buku selain nulis blog ternyata. Iya, nulis buku. Ini buku yang ada sekarang nih. Oh ya, kita ambil deh. Iya. Nah, ini dia bukunya. Aku Anak Gili. Iya. Wih, ini buku yang keberapa nih Mbak Zi? Ini buku yang ketiga. Yang ketiga? Iya, ini buku yang ketiga yang di print ya. Aku kemana aja? Iya, serius. Oh, Bang Haji, tiap orang punya timeline. Iya, aku follow IG-nya, Facebook-nya. Tapi aku baru tahu ini. Iya, serius aku cuma baru tahu yang ini dan kemarin pas ngelihat si ini apa namanya ilustratornya Ade ya. Iya, Ade ya. Ade ngelihat, wah, aku sebelum tahu dia ini, aku follow duluan sih. Iya. Terus pas ngelihat ada grafisnya buku ini, terus ngecek, "Yuh, ada namanya Mbak." Makin penasaran kan? Iya. Wah, gila ternyata mereka kolaborasi Iya. dan keren banget sih. Ini jarang-jarang ada penulis lokal yang nulis buku anak. Even penulis nasional kali ya, jarang ya. Mungkin sudah lumayan ya. Sudah lumayan, sekarang tapi mungkin sudah lumayan, untuk tapi untuk kayak booming publis, sekali, iya. untuk setara dengan misalnya kayak dalam sastra aja, sastra anak itu sama sekali nggak sama setara sekali kayak masih belum ada yang masih mikirin belum gitu loh. Ya, betul sekali Bang. Kayak nggak penting gitu loh, Iya. kayaknya porsinya nggak jelas berapa Ya, gitu. nggak jelas berapa, benar Iya, sekali. sampai kayak entahlah gitu. Dan anak-anak sekarang itu sejujurnya masih bingung sih diarahkan kemana gitu loh. Kan kalau menurutku ya, aku waktu kecil ya, aku tuh waktu kecil tuh cinta sekali sama buku, serius. Cuman emang dari kecil tuh udah nemu sih yang kayak gini, maksudnya yang anak-anak tuh sulit dapat akses buku gitu loh. Dulu aku cerita nih ya, dulu aku punya sekolah, jadi sekolahku itu di kampung nih, perpustakaannya tuh besar, dan sering dapat bantuan buku yang bagus-bagus banget gitu. Tapi kita nggak boleh masuk perpustakaannya, karena nanti ini berantakan lah, nanti hilang, nanti ini gitu. Iya. Padahal kalau aku sendiri tuh nggak sama sekali kayak gitu. Cuman ulah anak-anak lain jadi keimbas ke kita kan. Sampai akhirnya di sekolahku itu ada tradisi kalau yang piket itu bawa pulang kunci. Karena kita nggak punya penjaga sekolah kan. Jadi yang pulang bawa kunci karena besok pagi subuh-subuh habis kita ngaji subuh ke sekolah untuk nyapu. Iya, dan itu aku paling tunggu-tunggu. Aku ingat itu aku dapat giliran hari Sabtu. Bawa kunci sekolah itu semua ruangan, termasuk ruangan perpustakaan. Jadi subuh-subuh tuh ke sekolah itu udah kayak maling buku. Ini emang benar maling buku. Jadi aku tuh udah bahagianya kayak apa gitu loh. Buka perpustakaan tuh udah kayak dapat apa yang enak banget gitu loh. Buka, ambil, milih sepuasnya gitu. Aku ingat banget tuh buku-buku luar sih kebanyakan yang udah diterjemahkan dan bagus-bagus visualnya kan. Terus bawa pulang, nanti habis baca balikin lagi, kayak gitu terus gitu, dan aku menikmati sekali itu. Tapi nah di situ aku mikir ini buku banyak, fasilitas ada, tapi untuk membuat anak-anak itu cinta ke buku itu, maksudnya kita juga nggak tahu ya anak-anak ini suka apa enggak gitu, nggak peduli gitu loh orang dewasanya gitu. Nah makanya sekarang ini termasuk salah satu upaya ya dari Mbak Zi dan teman-temannya Enjoy Life ini apa Mbak Zi? Jadi itu partnernya, yang support untuk penulisan buku, ilustrasi. Nah, keren banget nih. Karena bukunya dipakai untuk program langsung di salah satu SD di Gili. Di Gili. Jadi ini dekat banget sama anak-anak Gili gitu. Iya, benar banget nih, harus banyak yang seperti ini penulisnya yang support gitu kan. Luar biasa Mbak Zi. Oke, kita balik lagi ke tulisan tadi. Jadi aku penasaran pengen lihat, jadi panjang ya kita ngomong apa ya. Dari perspektifnya Mbak Zi tentang menulis. Jadi jujur aja nih, di sekitar kita kayak menulis itu kayak digampangin banget gitu loh sama orang gitu loh. Seperti kasus kemarin gitu kan. Iya, jadi kita punya grup blogger Lombok. Seharusnya nih di sini ada Mbak Andi gitu, ada Bunsa, tapi pada nggak mau, pada malu. Nah, kita sebagai bukan kita sih, aku masih belum terlalu lah menulis. Mbak Zi deh, sebagai seorang yang sudah merasa bahwa tulisan itu adalah bagian dari hidup gitu ya, gimana ngelihat lingkungan kita?
literasinya orang-orang kita tuh kayak gimana sih sekarang ini gitu. Dilihat dari pengalamannya Mbak Asih deh, yang kayak kemarin ada yang nawarin tulisan sampai Rp2.500 gitu. Gila, per 300 kata per satu ini, kan sedih banget ya. Ya, bagaimana orang mau jadi penulis ya? Iya. Kalau misalnya dihargai segitu ya. Dihargai segitu, kayak nulis itu gampang gitu loh. Susah sekali padahal. Padahal susah sekali, mereka gampang kan tinggal nulis ya, udah nulis sendiri gitu kan. Iya. Padahal kita butuh data, butuh semuanya Research, gitu. ya. Cerita dong gimana blogger. Kalau blog ya. Iya. Kalau dari blog sebenarnya saya nggak pernah biasanya kalau dari blog itu kan kalau review baru kita dapat bayaran ya. Tapi kalau sekarang itu lebih dari buku. Karena kalau misalnya dari blog itu kan untuk lebih ke industri ya. Iya, iya. Jadi jujur tahun 2019 itu saya udah mengurangi untuk menulis travel writing dan untuk review dan sebagainya. Review ya. Karena sedih juga ya, misalnya beberapa tempat yang saya ngerasa saya udah angkat gitu, terus saya datang ke sana ternyata nggak sebagus waktu saya datang pertama kali. Itu juga kayak jadi beban tersendiri. Jadi beban karena kita sudah ngangkat gitu. Terus saya pikir mungkin saya harus cari cara yang lebih baik dan saya temukan saya dan Ade pertama kami buat cuma satu buku yang untuk contoh yang digital, jadi kami bisa kirim ke beberapa perusahaan atau beberapa NGO yang memang mau promosi literasi. Jadi dari sana kami mulai. Wah, keren. Terus kami kirim ke foundation yang tertarik sampai akhirnya lebih efektif seperti itu ya. Lebih efektif seperti itu. Jadi mungkin kalau mengubah orang tua tuh susah. Iya. Mungkin ke anak-anak mungkin lebih berguna. Dan yang saya pikirkan juga saya mau buku saya dipakai Bang Aji. Yang itu yang paling penting, maksudnya bukunya itu dipakai, dibaca oleh anak-anak. Itu sih maksudnya saya punya sih cita-cita untuk tembus publisher besar dan sebagainya. Iya. Tapi cita-cita penulis pada umumnya lah ya. Dan saya pikirin lagi, saya sempat ngerasa itu dulu kan saya pernah kerja tuh di di satu perusahaan publisher yang besar, dan saya rasa mungkin itu juga sudah cukup. Mungkin saya harus kayak berdamai dengan diri saya sendiri. Dan saya juga harus menulis itu harus punya tujuan yang jelas. Dan yang paling penting bukunya itu nanti digunakan di sekolah. Dan saya coba advokasi sendiri. Misalnya ada teman saya yang guru, saya akan bagi buku audiovisual yang saya punya ke mereka. Karena saya dan Ade juga punya esensi ya. Kami punya esensi, kami juga bagi, dan itu sering sekali dipakai di sekolah-sekolah tempat mereka mengajar. Jadi kami berusaha advokasi itu dari mulut ke mulut. Yang advokasinya enggak kami bagi sih di sosial media dan ini harus kita boomingkan sih. Jadi biasanya memang buku yang saya tulis itu dipakai untuk program kayak misalnya ini itu yang sama Enjoy Life itu di print 120, 70-nya memang untuk anak-anak yang untuk pilot project mereka, dan sisanya memang dibeli oleh salah satu direktur untuk dibagikan ke banyak yayasan di Lombok. Dan kalau buku sebelumnya memang bagian dari program besar ya, program besarnya inovasi itu ada lumayan sih beberapa penulis dari Lombok, dan mereka itu bukunya di print Bang Aji, dibagi ke lebih dari kalau tidak salah itu mungkin 50 yayasan dan komunitas literasi di Lombok. Jadi bukunya memang nanti sampai ke anak-anak. Itu sih itu yang paling kita harapkan, yang paling saya harapkan, yang paling penting. Bukan cuman dibeli terus numpuk gitu, nggak dipakai gitu kan. Ya karena memang isinya juga penting banget sih ini. Selain visualnya yang bagus, ini sengaja ya dihitam putihin jadi nanti bisa anak-anak berkreasi juga gitu kan. Anak-anak juga dapat pengetahuan juga gitu. Itu ada game yang terakhir, tapi gamenya memang akan dimainkan oleh seluruh sekolah. Jadi nanti petanya itu di print besar di sekolah. Terus semua anak-anak akan main game, mereka akan bawa sampah. Jadi mereka sampai mana? Nanti ada hadiah, door prize dan sebagainya. Iya, yang itu. Jadi itu ini idenya siapa nih? Jadi ini
foundernya Enjoy Life itu namanya Limu, Marian Lemes. Jadi dia mau bukunya, kami ada mau game, dan dia bilang gamenya kira-kira seperti ini, dan kami garap sama-sama game. Nah ini misalnya nih, kalau ada sponsor lain gitu yang memperbanyak gitu. Iya, kami itu sangat open untuk itu. Misalnya kalau ada satu NGO yang mau printing lagi, mereka boleh printing. Mereka bisa email ke kami dengan mantap. Ya karena untuk ini sih ya. Ini ada ininya nggak yang sering dicari-cari sama orang? Apa sih? ISBN? Belum ya? ISBN. Jadi kami printnya, karena program ya. Jadi kami iya, printnya benar. Karena program. Kami printnya emang tapi malah lebih bagus sih. Lebih kata orang sih looks ya. Kata orang bukunya lebih selalu looks. looks. Enggak kayak buku pada umumnya. Iya. Wah, luar biasa. Aku sampai lupa mau nanya sesuatu sama Mbak Zi. Jadi agak melenceng dari topik kita yang kemarin. Ini sesi terakhir kita nih. Gak apa-apa ya? Sekali-sekali ketemu. Oh iya, minum dulu. Ini yang mana sih tadi maunya? Rosella ya? Iya, Rosella. Ini Rosella. Ini dari halaman Bang Aji Rosellanya? Dari KLU. Dari KLU. Ya, aku kunyit asam. Jadi ini produknya Sweet Diva. Oke. Aku mau nanya tentang ini sih. Kayak sekarang kan banyak bullying ya. Ya. Bullying terus perempuan. Nggak apa-apa sambil kita minum aja. Aku cuma pengen tahu perspektifnya Mbak Zi. Gimana sih ngelihat sekarang tuh perempuan malah lebih banyak menjatuhkan sesama perempuan gitu. Kayak kita lihat di sosial media, di mana gitu. Kayak apa emang perempuan begitu? Jadi mungkin sebelum saya ke sana ya. Jadi banyak orang yang tidak mau menyebut diri mereka feminis. Saya tidak tahu kenapa. Bahkan orang-orang yang dianggap sangat liberal, mereka sangat anti mengatakan diri mereka feminis. Saya juga tidak tahu kenapa gitu. Tapi mereka selalu mengatakan saya pro perempuan. Sebenarnya tuh kalau misalnya dilihat apa sih feminisme itu? Ya kalau misalnya kita percaya kalau anak perempuan harus sekolah, anak laki-laki harus sekolah, itu sudah feminis sebetulnya. Iya. Itu sesimpel itu. Kalau kita percaya sama kesetaraan gender itu udah feminis. Dan juga kadang perempuan memang belum tentu feminis. Iya sih. Jadi ada laki-laki, walaupun mereka laki, ya mereka memang feminis, mereka support perempuan. Iya. Ya. Jadi memang seharusnya ada istilah she for she, for she. Iya. Jadi sebenarnya saya pikir ya, perempuan dengan perempuan itu banyak yang bilang bullying dan sebagainya. Iya, saling menjatuhkan gitu. Dan sebagainya. Padahal harusnya saling mendukung gitu. Ya. Karena sesama perempuan gitu. Mungkin harus lebih banyak kolaborasi. Tapi Mbak Zi nggak pernah punya pengalaman seperti itu kan? Dengan perempuan ya. Cuek aja deh orangnya. Ya, aku nggak pernah berpikir ke situ ya. Biasanya aku fokus banget. Aku lihat orangnya nih kayaknya mau ada apa kayak nggak diperhatiin deh. Kalau misalnya ada seperti yang ada masalah yang terlalu besar, aku selalu lihat kalau memang environment-nya terlalu misalnya menjatuhkan, jadi mundur aja. Nanti gitu. ada banyak lingkungan yang lain yang bisa mendukung. Jadi kalau aku lihat lingkungannya, kalau lingkungannya sangat mendukung, ini emang tempat aku. Saling mendukung. Karena kalau misalnya lingkungannya sudah sangat jatuh, terus kita nggak bisa berbuat apa-apa, untuk ngubah diri sendiri aja susah kan, apalagi jadi, untuk ngubah orang lain. Nyelamatin jadi diri harus dulu deh. Mundur dulu dan mungkin cari dukungan yang lebih lingkungan yang lebih suportif ya. Jadi bisa tumbuh dengan baik, nanti mungkin bisa menjadi role model untuk yang lain. Oke. Akhirnya kita dapatkan ya, karena agak-agak rame sih belakangan ini gitu yang seperti itu gitu. Entah itu dari lingkungan circle kita, maupun di sosial media banyak banget kita lihat hal yang seperti itu. Kalau misalnya di sosial media aku dapat seperti respon-respon negatif, misalnya biasanya aku nggak hide juga, tapi aku balas aja, aku bilang ya terima kasih atas kritikannya. Iya, jadiin ambil positifnya aja gitu positifnya aja. Karena kalau dipikirin Bang Aji nggak ada habisnya. Iya, benar juga sih.
malah overthinking nanti. Malah overthinking, betul. Dan kalau temenan juga di sosial media, saya berusaha untuk berteman dengan orang yang pernah saya temui, atau misalnya yang lebih close, lebih close, dan atau misalnya kayak mutual friend-nya itu banyak sekali. Itu biasanya yang banyak bisa ngasih insight lah ya. Betul. Oke, terakhir pesan buat Imaji People. Jadi kita sebutannya Imaji People. Buat Imaji Peoples dari Mbak Si apa nih? Tentang literasi, tentang apa mungkin? Jadi kalau misalnya suka sesuatu itu terus kerjain. Misalnya kita selalu memikirkan ya, saya harus hidup, ya, saya butuh ini, butuh itu, bisa selalu dikerjakan sambilan. Saya percaya kalian itu bisa multitasking, dan punya hobi, apapun hobi yang digeluti itu geluti dengan serius. Katanya orang yang punya hobi itu lebih bahagia. Jadi buat kamu yang misalnya suka menulis, terus menulis, yang suka fotografi, yang suka seni, terus seni. Jadi kalau misalnya nanti kamu jadi insinyur, kamu juga bisa baca puisi dan jadi seorang penyair, itu akan lebih indah lagi. Nggak kaku ya? Nggak kaku. Iya. Karena seni itu membuat hal-hal yang kaku tuh jadi agak lemes. Betul, gitu, indah gitu. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mbak Zi. Benar-benar nggak terasa karena aku benar-benar dapat insight yang banyak banget hari ini dari Mbak Zi, dan berharapnya teman-teman yang nonton video ini juga begitu ya. Saya juga berharap teman-teman yang nonton ini juga membagikan ke teman-temannya yang lain supaya lebih banyak orang yang mendapatkan insight yang dibagikan sama Mbak Zi tadi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Terakhir jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya mau punya pendapat atau apa, silakan komen. Bener ya? Oke, thank you Mbak Zi sudah datang ke Imaji TV. Ya, terima kasih juga semuanya sudah nonton.